Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Alfaditya Putra dengan NIM 2224101055. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum sistem basis data yang modul pertama untuk identifikasi entity, atribut, dan entity. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas tersebut, yaitu modul pertama. Nah, di sini terdapat studi kasus, yaitu sebuah studi kasus tentang bengkel. Penjelasannya tentang entity yang terdapat pada bengkel atau atribut itu next penjelasannya. Nah, di sini soal pertama adalah identifikasi entity dan atribut pada studi kasus yang diberikan. Studi kasusnya adalah bengkel tadi. Di sini saya menjawab terdapat 6 entity, yaitu yang pertama kendaraan, yang kedua mekanik, yang ketiga parts, yang keempat transaksi, yang kelima bengkel, dan yang keenam customer. Kenapa ada 6 dan yang saya sebutkan tadi, penjelasannya ada di penjelasan selanjutnya. Nah, di sini apa sih entity itu? Entity adalah unit, tempat, subjek, atau objek yang dapat digambarkan. Ada kategorinya masing-masing. Yang pertama adalah benda nyata, benda abstrak, dan juga peristiwa. Yang pertama adalah entiti kendaraan. Kenapa kendaraan dijadikan entiti? Karena kendaraan adalah suatu sesuatu sesuatu karena kendaraan dapat menyimpan data dari seseorang tersebut. Nah, itu wajib untuk dibuat entity. Di sini ada kategorinya benda nyata. Karena ada bentuk wujudnya, maka ada itu kendaraan termasuk ke dalam benda nyata. Deskripsinya adalah kendaraan itu menyimpan data dari kendaraan seseorang. Jadi, kendaraan seseorang itu bisa didata di entity kendaraan. Alasan dijadikan entity adalah karena data dari kendaraan ini perlu dicatat. Jika terjadi transaksi, maka data kendaraan ini akan dicatat dan termasuk ke dalam bisnis proses. Nah, saat menjadi entity adalah yaitu termasuk dalam bisnis proses tersebut. Salah satunya itu. Di sini terdapat atribut dari entity kendaraan. Terdapat 5, yaitu adalah ID kendaraan, nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Kenapa di sini saya tambahi dengan ID kendaraan yang notabene di sini tidak ada dituliskan tentang ID kendaraan karena pada atribut entity kendaraan ini yaitu UID-nya itu nomor polisi dan yang disebutkan pada studi kasus pada ini yaitu UID-nya adalah nomor polisi dan nomor polisi ini tiap 5 tahun berubah. Jadi nomor polisi ini bukan UID primary melainkan UID secondary. Maka dari itu saya membuat UID ya UID UID primary yaitu ID kendaraan. Nah, ya selanjutnya nomor polisi, merek, warna, dan tahun sesuai yang disebutkan pada studi kasus begal ini. Nah, keterangan merek merupakan redundan dan karena atribut dari merek ini datanya dapat sama antara kendaraan satu dengan yang lainnya. Redundan ini adalah berulang. Jadi merek kan dari kendaraan mereknya banyak. Jadi merek ini merupakan redundan. Kan banyak dari misal dari kendaraan ini mereknya kan mesti banyak yang sama.
bisa Honda, bisa Yamaha, atau yang lainnya. Jadi merek ini merupakan redundan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam entiti kedua yaitu mekanik. Nah, mekanik ini sendiri termasuk ke dalam entiti kenapa? Karena mekanik ini juga termasuk dalam bisnis proses. Nah, kategorinya adalah apa? Mekanik kan benda nyata. Eh, ada wujudnya, jadi termasuk ke dalam benda nyata. Deskripsinya adalah menyimpan dari data soal mekanik yang terdapat pada studi kasus sebelumnya, kan terdapat soal mekanik, data dari mekanik, maka dari itu saya jadikan entity. Alasan jadi entity kenapa? Ya karena tadi seorang mekanik merupakan bisnis proses dari sebuah bengkel ketika servis sebuah kendaraan. Nah, jika kita servis kendaraan kepada bengkel, mesti ada mekanik. Nah, itu merupakan bisnis proses, maka dari itu saya jadikan mekanik ini menjadi entity. Atributnya adalah ID mekanik, nama mekanik, dan nomor HP. Nah, di sini UID apa namanya UID dari mekanik adalah ID mekanik sesuai yang pada studi kasus terdapat UID terdapat ID mekanik yaitu DDE. Nah, di sini yaitu UID mekanik. Keterangannya adalah atribut dari mekanik tidak mungkin redundan. Kenapa tidak mungkin redundan? Karena itu tidak ada yang berulang. Jadi ID mekanik tidak ada yang berulang, tidak ada yang sama. Nama mekanik ya juga tidak ada yang sama. Nah, nomor HP kan juga beda-beda. Jadi atribut dari mekanik ini tidak ada yang redundan. Ketika mencatat transaksi perlu mencatatkan keterangan mekanik yang melayani. Namun mekanik tidak perlu dituliskan sebagai atribut karena mekanik merupakan entity itu sendiri. Itu dia penjelasan dari entity mekanik. Selanjutnya kita lanjut ke entity selanjutnya adalah entity part. Nah, part ini kan yang dijual di bengkel dan itu juga apa namanya sebuah bisnis proses. Maka dari itu part ini saya jadikan entity. Kategorinya kan parts ini merupakan benda benda yang terlihat wujudnya, jadi saya kategorikan parts ini ke dalam kategori benda nyata. Selanjutnya deskripsi menyimpan data dari sebuah parts yang terdapat pada bengkel. Nah, di sini data ini bisa menyimpan sebuah part yang kan di bengkel ada banyak part. Nah, di sini kita bisa menyimpan data tersebut. Alasan dijadikan entity ya tadi yang seperti saya sudah jelaskan, ya parts ini termasuk ke dalam bisnis proses dan part ini harus dicatat. Maka dari itu saya jadikan entity. Atribut apa aja yang terdapat dalam entity parts yaitu ada 5 yaitu kode parts, jenis part, nama part, harga, dan stok part yaitu. Nah, di sini seperti yang pada studi kasus ini terdapat kode part, nama part, waktu, harga. Nah, di sini UID-nya adalah kode part karena itu apa namanya kode unik. UID itu kode unik. Jadi gimana ya? Jadi tidak apa namanya nggak pokok gitulah. UID itu adalah kode unik. Jadi tidak mungkin sama lah sama yang lain. Maka dari itu ya begitulah. Nah, keterangannya jenis part eh, yaitu merupakan redundan atribut kan jenis part yang misal misal jenisnya part itu spion. Nah, spion kan ada banyak, maka dari itu ada yang merek apa, dan merek yang lainnya, merek A, B, dan C. Maka dari itu jenis part ini redundan atribut spion. Contoh kita ambil spion. Spion kan
ada banyak lah di part itu, tidak hanya satu jenis. Ada yang spion ke atas, ada yang ke samping dan ke bawah. Jadi jenis part ini merupakan redundant attribute yang sama lah, berulang, banyak yang sama. Ketika mencatat sebuah part harus terdapat kode, kode, jenis, harga, dan stok part. Selanjutnya kita masuk ke dalam entity transaksi. Nah, ini yang membedakan dari sebelum-sebelumnya. Transaksi ini penting. Ya, karena transaksi itu adalah sebuah proses bisnis dari bengkel tersebut. Proses bisnis dari bengkel tersebut, dan ini yang membedakan dari entity lainnya adalah kategori transaksi ini adalah peristiwa. Karena tidak ada wujudnya, jadi peristiwa transaksi. Nah, di sini saya kategorikan menjadi transaksi. Deskripsinya adalah menyimpan data transaksi terdapat pada bengkel. Jadi transaksi apa saja yang terdapat pada bengkel, maka dari itu saya jadikan transaksi ini menjadi entity. Alasan menjadi entity adalah transaksi mencatat sebuah bisnis proses yang saya jelaskan dalam penanganan sebuah service atau pembelian sebuah part pada bengkel. Nah, itu alasan saya menjadikan entity. Ya, dan selanjutnya atribut. Atributnya apa saja? Nah, atributnya adalah nomor faktur, tanggal, jumlah part, ID mekanik, ID kendaraan, dan nama customer. Saya jelaskan satu-satu. Nomor faktur yaitu UID-nya dari transaksi, entity transaksi sendiri, dan tanggal. Tanggal ini tanggal berapa transaksi itu dilaksanakan. Selanjutnya jumlah part. Jumlah part ini jumlah part apa yang dia beli di dalam bengkel tersebut. Nah, ID mekanik adalah ID dari mekanik yang melayani saat servis pada transaksi tersebut. Selanjutnya ID kendaraan yang diservis pada saat transaksi tersebut, dan nama customer yang melakukan proses bisnis yang tadi, yaitu proses bisnis pada saat transaksi. Keterangannya adalah ketika terjadi transaksi, maka harus dicatat nomor faktur, tanggal, jumlah barang. Barang tidak perlu dimasukkan ke dalam atribut karena barang adalah telah menjadi entity. Barang di sini yang dimaksud adalah part. Part tidak usah dimasukkan ke dalam atribut, cukup jumlah part saja yang dimasukkan ke dalam atribut. Nah, itu dia. Selanjutnya adalah entity bengkel. Entity bengkel di sini saya kemasukan ke dalam entity karena bengkel tersebut yang melakukan proses bisnis. Jadi mau tidak mau saya masukkan ke dalam entity. Kategorinya adalah karena ada benda wujudnya, saya masukkan ke dalam benda nyata. Di sini deskripsinya adalah tempat terjadinya transaksi. Nah, proses bisnis, tempat terjadinya transaksi dan proses bisnis. Jadi bengkel ini saya jadikan entity. Alasannya bengkel adalah tempat terjadinya semua transaksi. Jadi hal-hal dan peristiwa terkait bengkel perlu dilakukan pencatatan. Atribut di sini adalah ID bengkel, nomor telepon, dan alamat. Nah, kenapa saya membuat ID bengkel? Karena ID bengkel yaitu UID. Karena nomor telepon ini UID tapi secondary, jadi saya ID bengkel ini yang primary. Keterangan atribut dari bengkel tidak mungkin bersifat redundan, ya karena tidak ada yang sama dari atribut dari bengkel tersebut, jadi tidak ada yang bersifat redundan. Selanjutnya, nama entity yang terakhir adalah customer. Customer kan benda nyata, ada wujudnya, jadi saya kategorikan menjadi benda nyata. Deskripsinya adalah menyimpan data tentang pelanggan dari bengkel. Jadi yang melakukan transaksi, yang melakukan proses bisnis kan customer. Nah, jadi itu alasannya. Dalam melakukan servis di bengkel, pemilik kendaraan yang sedang diservis perlu dicatat.
itu sangat penting. Jadi saya masuk masukkan customer ke dalam entity. Maaf. Dan di sini atributnya ada tiga, ID customer, nama, dan nomor telepon. Dan UID-nya adalah UID primary-nya adalah ID customer. Selanjutnya, keterangan ketika melakukan pencatatan perlu dicatat ID, nama customer, dan nomor telepon customer. Gunanya ID customer ya, misal gimana? Misal pada hari hari Minggu itu terdapat 10 antrian. Jadi kita menggunakan ID customer ini urut dari yang pertama datang. Jadi 1, 2, 3 sampai 10. Jadi agar tidak tertukar dan antriannya itu jelas, maka dari itu ID customer itu masuk ke dalam atribut nama dan nomor telepon. Dan nomor telepon ini untuk menghubungi. Dan atribut ini adalah karakteristik yang terdapat pada entity. Nah, soal selanjutnya nomor 2 adalah identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Nah, di sini yang multi-value adalah atribut yang apa namanya sebuah atribut dalam entity yang kolom itu bisa dijadikan entity karena itu maknanya banyak. Misal jenis part. Jenis part ini bisa dijadikan entity, kategorinya benda abstrak, menyimpan data tentang jenis part yang dijual oleh bengkel. Nah, jenis part kan itu banyak, dan itu apa namanya harus dibuat entity karena jika dimasukkan ke dalam entity kendaraan akan terjadi redundant. Jadi yang berulang-ulang itu bisa dijadikan entity. Yang tadi pada kendaraan, nah di sini jenis part gimana ya? Nah, ini jenis part. Eh, jenis part di sini dijelaskan redundant atribut. Karena yang sudah saya jelaskan tadi jenis part itu banyak. Misal spion. Spion itu kan ada macam-macam mereknya, ada yang A, B, dan C. Maka dari itu saya menjadikan jenis part ini menjadi entity multi-value atribut. Di sini atributnya adalah ID jenis part dan nama jenis. Nama jenis ini yang saya maksud adalah merek. Dan keterangan jenis barang merupakan redundan dari redundan atribut yang berulang. Maka dari itu saya masukkan. Selanjutnya adalah merek kendaraan. Merek kendaraan di sini saya jadikan entity dalam studi kasus, misal Honda. Honda kan ada banyak. Ada yang Honda Supra, ada yang Honda Beat, ada yang Honda Vario. Jadi kan ini semua banyak. Jadi apa namanya merek kendaraan ini kan bisa berulang-ulang saking banyaknya yang sama. Jadi saya jadikan entity. Itu alasannya. Kategorinya adalah benda abstrak karena tidak terlihat kan. Deskripsinya menyimpan data terkait merek dari kendaraan yang melakukan servis di bengkel. Nah, di bengkel kan ada banyak, misal Honda. Hondanya ada 5. Kan di dalam Honda itu dapat Honda Scoopy, Honda Beat, dan yang lainnya. Maka dari itu, merek kendaraan ini saya jadikan apa namanya entity. Misal Honda Scoopy ada 5. Nah, kan kita berulang terus kan merek kendaraan itu ada yang sama. Jadi merek kendaraan itu tersebut jadi entity. Deskripsinya menyimpan data terkait merek dari kendaraan yang melakukan servis di bengkel. Alasannya, ketika dimasukkan ke dalam entity kendaraan akan terjadi redundant banyak yang sama, sehingga harus dipisah menjadi entity yang baru. Atributnya adalah ID merek dan nama merek. ID ini UID ya.
kode unik. Keterangannya ID merek tidak mungkin redundant karena ID merek itu beda-beda, jadi tidak ada yang sama. Selanjutnya yang terakhir adalah warna kendaraan. Warna kendaraan kan merupakan redundan. Misal banyak ada 5 motor, di situ warnanya sama semua. Itu kan redundan. Misal merah semua. Jadi kan kita tidak mau warna kendaraan ini dijadikan entity. Kategorinya benda abstrak karena tidak ada wujudnya. Deskripsinya menyimpan data dari warna kendaraan. Misal kendaraan A warnanya ini, B ini. Alasan dijadikan entity, warna kendaraan harus dibuat entity baru karena ketika dimasukkan ke dalam entity kendaraan akan terjadi redundan, banyak yang sama. Atributnya adalah ID warna dan jenis warna. Keterangan ID warna tidak mungkin redundan. Misal pokok yang ada ID-nya itu tidak mungkin redundan. Kode unik tidak ada yang sama. Itu lah pokok dari ID. ID itu tidak ada yang sama. Nah, masuk ke dalam soal ketiga, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nama atribut di sini kondisi kendaraan. Kenapa kondisi kendaraan mas tidak bisa dimasukkan dalam entity? Karena kondisi kendaraan masuk ke dalam bengkel dan keluar itu beda kan. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam atribut entity kendaraan. Entitinya termasuk ke dalam entity kendaraan. Alasan tidak dijadikan atribut di entity terkait adalah menyebabkan multi value atribut pada entity kendaraan. Jadi, nah banyaknya sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal keempat yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Saya pindahkan kamera saya karena menutupi. Di sini yang pertama part part di sini daftar UID-nya. Saya jelaskan dulu yang belum saya jelaskan. Artificial atau natural. Artificial adalah sesuatu yang bisa kita buat dan natural itu yang tidak bisa kita buat. Nah, itu singkat jelas lah penjelasan dari artificial dan natural. Primary dan secondary. Ya, dari namanya sudah jelas. Primary itu yang utama lah, dan secondary yang kedua. Part di sini daftar UID-nya adalah kode part, artificial atau natural. Kode part adalah natural karena kode part dari part itu sendiri tidak bisa kita buat dan itu masuk ke dalam primary. Selanjutnya bengkel. ID bengkel. ID bengkel bisa kita buat karena yang buat kita. Jadi masuk ke dalam artificial. Dan ID bengkel tersebut yang merupakan primary. Selanjutnya transaksi. Nomor faktur. Nomor faktur itu tidak bisa kita buat. Jadi masuk ke dalam natural dan primary atau secondary jawabannya adalah primary. Mekanik. Daftar UID-nya lah adalah ID mekanik. Artificial atau natural, ID mekanik kan yang buat kita. Jadi masuk ke dalam artificial karena bisa dibuat dan masuk ke dalam primary karena yang utama. Customer. Customer di sini ID customer itu masuk ke dalam artificial karena yang membuat ID customer yang saya sebutkan tadi yang membuat urutan tadi kan kita. Jadi masuk ke dalam artificial dan termasuk ke dalam primary. Selanjutnya adalah entity kendaraan, UID-nya adalah ID kendaraan dan nomor polisi. Nah, di sini kita ke dalam nomor polisi dulu. Nomor polisi kenapa natural? Karena kita tidak bisa membuat nama polisi. Dan kenapa masuk ke dalam secondary? Karena nama polisi ini gimana ya? Tidak pasti. 5 tahun berubah. Jadi tidak bisa kita buat menjadi primary. Yang kita membuat ID kendaraan natural dan primary karena itu pasti. Tidak ada yang beda dan tidak berubah-ubah.
Selanjutnya adalah jenis part. Ada ID jenis part dan nama jenis. ID jenis part masuk dalam artificial karena yang membuat kita, dan masuk dalam primary karena yang utama. Dan nama jenis itu natural, dari sananya tidak bisa kita buat dan masuk ke dalam secondary. Merek kendaraan di sini terdapat ID merek dan nama merek. ID merek tersendiri masuk ke dalam artificial dan masuk ke dalam primary atau secondary. Jawabannya adalah primary. Karena ID merek kan kita yang buat, jadi masuk ke dalam artificial, dan nama merek itu natural dari sananya. Jadi jadi masuk ke dalam kategori natural. Dan yang kedua, yang utama adalah ID merek. Seperti yang saya jelaskan, ID ini rata-rata menjadi primary karena tidak ada yang sama, beda semua. Jadi masuk ke dalam UID yang primary. Warna kendaraan. Di sini ID warna kan bisa kita buat. Jadi masuk ke dalam artificial, kita pengen warna apa kan bisa kita buat, masuk ke dalam primary. Dan jenis warna itu masuk dalam natural. Kenapa masuk dalam natural? Karena kita tidak bisa membuat jenis warna. Jenis warna kan sudah ada, kita tidak bisa membuat dan masuk dalam secondary. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk dalam nomor 5, yaitu identifikasi relationship antar entity. Saya pindah kameranya saya lagi karena menutupi. Nah, di sini relationship antar entity, hubungan antar entity ini apakah ada atau tidak? Kita urutkan satu persatu mulai dari kendaraan. Kendaraan ini ada hubungannya sama apa saja? Hubungannya adalah mekanik. Karena yang apa namanya? Yang yang menggunakan, yang menangani langsung dari kendaraan adalah mekanik kan. Jadi ada hubungannya. Selanjutnya transaksi. Transaksi kan juga melibatkan kendaraan. Dalam transaksi tersebut dicantumkan kendaraannya apa saja, apa-apa. Pokok yang terdapat kesinambungan terdapat atribut dalam entity tersebut merupakan relationship antar entity. Selanjutnya customer. Customer ini kan kendaraan dan customer. Dalam tersebut kendaraan yang ini kan yang memiliki customer. Jadi ada hubungannya lah. Selanjutnya merek kendaraan. Pasti jelas karena merek kendaraan tersebut adalah apa namanya atribut yang dijadikan atribut dari kendaraan yang redundan dan dijadikan entity, otomatis ada hubungannya, ada relationship-nya. Hal yang sama juga pada yang terjadi pada warna kendaraan, yaitu atribut pada kendaraan redundan yang dijadikan entity. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanik. Mekanik ini hanya mempunyai relationship hanya dengan transaksi. Kenapa begitu? Karena pada transaksi itu, pada transaksi apa namanya di terdapat atribut ID mekanik. Nah, di situ terdapat relationship atau hubungan. Selanjutnya part. Part di sini hubungannya hanya dengan transaksi, kok hanya dengan banyak part sini. Hubungannya dengan transaksi, bengkel, dan jenis part. Saya satu-satu. Parts ini terdapat di transaksi karena di transaksi tersebut dituliskan parts apa saja yang dilakukan dalam proses bisnis. Nah, di situ memiliki hubungan. Selanjutnya bengkel. Bengkel kan di bengkel tersebut ada parts-parts yang dijual, data-data parts yang ada di dalam bengkel. Nah, di situ merupakan
suatu alasan kenapa part memiliki hubungan dengan bengkel. Dan selanjutnya jenis part ini jelas karena jenis part merupakan atribut dari parts yang redundant dan dijadikan entiti tersendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi. Transaksi ini hampir rata ya, karena tidak usah saya jelaskan satu persatu karena transaksi ini dalam transaksi semua entity itu disebutkan, semua memiliki hubungan. Misal dalam transaksi kendaraan apa, mekaniknya siapa, partsnya apa, bengkelnya apa, customernya siapa, dan yang lainnya. Maka dari itu transaksi ini hampir semuanya. Dan bengkel. Bengkel ini memiliki hubungan dengan parts dan transaksi. Kenapa dengan parts? Ya, sudah saya jelaskan tadi, bengkel memiliki part dan bengkel ini terdapat pada transaksi. Selanjutnya, customer. Ya, customer hanya dengan kendaraan dan transaksi sudah saya jelaskan tadi pada saat saya menjelaskan kendaraan dan transaksi. Selanjutnya jenis part. Jenis part ini sudah saya jelaskan pada parts. Kenapa? Karena ya tadi jenis part ini merupakan atribut dari parts yang redundant dan dijadikan entity. Selanjutnya merek kendaraan. Merek kendaraan ini ya kasusnya hampir ya bukan hampir ya sama dengan jenis part dan part. Merek kendaraan juga sama dengan kendaraan atribut yang dari kendaraan yang redundant dan dijadikan entity sendiri. Warna kendaraan juga sama dengan merek kendaraan. Sekian, terima kasih dari presentasi saya mengenai identifikasi entiti dan atribut modul pertama Praktikum Sistem Basis Data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai modul 2 Sistem Praktikum Sistem Basis Data. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Ardika Wayunugraha. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 basis data. Yang pertama yaitu adalah soal pertama. Nah, di soal pertama ini kita memiliki sebuah tabel yang tabelnya berkaitan dengan entity-entity dan relationship yang ada. Nah, misalnya di sini. Di sini kita mendapatkan entity kendaraan. Entity kendaraan memiliki relationship dengan customer. Jadi dengan cara bacanya itu adalah kendaraan dimiliki oleh customer. Dan kendaraan juga memiliki relationship dengan mekanik, yaitu kendaraan diperbaiki oleh mekanik. Selanjutnya yaitu adalah kendaraan terkait dengan transaksi dan kendaraan memiliki merek kendaraan dan kendaraan memiliki warna kendaraan. Yang selanjutnya yaitu adalah customer memiliki kendaraan. Customer memiliki relationship dengan bengkel, yaitu menggunakan bengkel. Jadi customer menggunakan jasa dari bengkel. Yang selanjutnya yaitu adalah customer melakukan transaksi. Jadi customer itu melakukan transaksi dengan bengkel tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah bengkel. Bengkel digunakan jasanya oleh customer dan bengkel memperkerjakan para mekanik dan bengkel memiliki parts. Selanjutnya yaitu adalah mekanik. Mekanik memperbaiki kendaraan dan mekanik dipekerjakan oleh bengkel. Yaitu selanjutnya relationship-nya yaitu adalah parts dimiliki oleh bengkel dan parts dibayar di saat transaksi. Jadi parts juga itu dimiliki oleh jenis parts. Yang selanjutnya yaitu adalah transaksi. Transaksi terkait dengan kendaraan karena saling berkaitan antara transaksi dan kendaraan di pendataan nanti. Yang selanjutnya itu adalah transaksi dilakukan oleh customer karena yang melakukan transaksi itu adalah customer. Dan selanjutnya itu adalah transaksi terdiri atas parts. Oke. Entity selanjutnya itu adalah jenis part. Jenis part memiliki parts.
Yang selanjutnya itu adalah merek kendaraan dimiliki oleh kendaraan dan warna kendaraan dimiliki oleh bentar, eh, warna kendaraan dimiliki oleh kendaraan. Oke, next. Yang selanjutnya itu adalah soal 2, 3, dan 5 yang dimana kita diminta untuk menentukan optionality. Habis itu kita juga ditanyakan terkait itu cardinality, dan juga pada soal nomor 5 kita tanyakan cara membacanya melalui RDIS. Nah, di sini kita mendapatkan relationship antara kendaraan dan customer. Nah, kendaraan sendiri itu bersifat wajib karena setiap transaksi melibatkan minimal satu kendaraan. Dan pelanggan bukan opsional karena tidak setiap customer harus terdaftar di bengkel. Untuk relationship antara kendaraan dan customer yaitu adalah one to many. Nah, untuk cara bacanya sendiri di RDIS yaitu adalah setiap kendaraan harus menjadi milik dari satu dan hanya satu customer. Setiap customer bisa memiliki satu atau beberapa kendaraan. Karena ini sesuai dari dari one to many dan juga wajib opsionalnya. Nah, misal contoh, setiap kendaraan harus berarti wajib, ini wajib nih harus menjadi milik dari satu dan hanya satu. Dari satu dan hanya satu ini maksudnya dari one to many gitu. Misalnya dari many to one, itu setiap kendaraan harus menjadi milik dari satu dan hanya untuk satu customer. Tapi jika dibalik, untuk pelanggan atau customer ini opsional kan. Nah, setiap customer bisa memiliki satu atau beberapa kendaraan. Seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah kendaraan, relationship dengan mekanik. Kendaraannya opsional karena tidak setiap kendaraan harus dilakukan perbaikan di bengkel. Dan mekanik juga opsional karena tidak setiap perbaikan kendaraan harus dilakukan oleh seorang mekanik. Yang kita dapat di sini itu adalah many to many. Cara bacanya yaitu adalah setiap mekanik bisa memperbaiki satu atau beberapa kendaraan. Dan setiap kendaraan bisa diperbaiki oleh satu atau beberapa mekanik. Karena gini, apa namanya? Jadi kan misal ada kayak mekanik. Nah, mekanik tuh kan semisal memperbaiki kendaraan tuh kayak nggak cuma satu doang. Maksudnya kayak bisa, misal sudah selesai kendaraan yang ini, habis itu di sesi selanjutnya dia memperbaiki yang kendaraan yang satunya lagi gitu. Jadi kayak bisa ngebetulin ngeperbaiki banyak kendaraan, dan selanjutnya setiap kendaraan bisa diperbaiki oleh beberapa mekanik. Nah, semisal nih apa namanya? Kesusahan dalam memperbaiki kendaraannya. Jadi bisa saling minta bantu kepada mekanik-mekanik yang lain agar proses perbaikan dari kendaraannya bisa menjadi lebih cepat. Gitu. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah kendaraan dan transaksi. Kendaraan itu relationship bersifat wajib karena setiap transaksi melibatkan minimal satu kendaraan. Transaksi wajib karena setiap proses jual beli kendaraan memerlukan transaksi. Untuk relationship-nya itu adalah one to many. Cara bacanya itulah setiap transaksi harus terkait satu dan hanya satu kendaraan. Dan setiap kendaraan harus terkait satu atau beberapa transaksi. Nah, di sini kita dapatkan yaitu kalau kita melakukan transaksi, jadi kita cuma bisa buat satu kendaraan setiap satu kali transaksi. Dan setiap kendaraan itu biasanya terkait cuma dengan satu transaksi doang. Kecuali kalian beda bengkel gitu mungkin nanti beda sendiri nanti. Beda ininya relationship-nya. Dan selanjutnya itu adalah customer dan bengkel. Nah, customer dan bengkel ini sifatnya customer itu ya opsional dan bengkel itu wajib. Kenapa customer opsional? Karena tidak setiap bengkel wajib atau harus memiliki customer. Dan bengkel wajib karena setiap transaksi harus dilakukan di bengkel, dan relationship-nya itu adalah one to many. Cara bacanya sendiri yaitu adalah tiap customer bisa menggunakan satu atau beberapa bengkel. Jadi satu customer itu bisa menggunakan bengkel ini, besoknya tuh kayak misal rusak lagi bengkel yang satunya lagi, gimana gimana itu bebas. Tetapi setiap bengkel harus digunakan satu atau beberapa customer. Bengkel itu sih sebenarnya juga bisa digunakan. Jadi kayak misal bengkelnya kan satu kan.
Nah, di situ kan ada beberapa customer juga. Jadi ada banyak, cuma ya beda-beda orangnya, nggak satu doang. Yang selanjutnya adalah customer dan transaksi. Nah, di sini customernya opsional karena tidak setiap transaksi melibatkan customer. Dan transaksi itu merupakan wajib karena setiap proses jual beli kendaraan atau servis kendaraan diperlukan adanya transaksi sebagai bukti sah dan resmi atas pembelian atau pelayanan yang diberikan. Untuk relationship-nya itu adalah one to many. Cara baca RDIS-nya yaitu adalah setiap customer bisa melakukan satu atau beberapa transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan oleh satu dan hanya satu customer. Maksudnya, setiap customer bisa melakukan satu atau beberapa transaksi itu kayak, jadi si customernya nih bisa, misal datang nih ke bengkelnya. Nah, dia betulin sepedanya. Habis itu, dia juga bisa membeli barang lain gitu loh, kayak bisa transaksi yang lain gitu loh, bukan cuma servis sepeda doang. Jadi nanti bisa kayak banyak lah gitu. Tapi di satu transaksi itu cuma ada satu customer, nggak bisa kayak misal ini ada transaksi gini. Nah, tapi orang yang jadi customernya tuh kayak banyak orang gitu. Itu nggak bisa karena yang punya kendaraannya pasti cuma satu orang. Nah, selanjutnya itu adalah bengkel, relationship, dan mekanik. Nah, di sini bengkel itu bersifat wajib karena setiap mekanik harus bekerja di bengkel dan mekanik opsional. Kenapa? Karena tidak setiap bengkel harus memiliki mekanik. Jadi nggak harus lah, tergantung bengkelnya kayak gimana atau bengkelnya cuma jualan doang, jualan kayak barang-barang, part, spare part atau apa gitu lah. Untuk relationship-nya itu adalah one to many. Cara bacanya itu setiap mekanik harus dipekerjakan oleh satu dan hanya satu bengkel. Setiap bengkel bisa memperkerjakan satu atau beberapa mekanik. Jadi satu mekanik itu cuma bisa dipekerjakan di satu bengkel. Jadi ini kalau sudah kerja di sini, ya udah kerjanya di sini, nggak bakal kerja di bengkel satunya nggak bakal bisa kayak gitu. Tapi di satu bengkel itu bisa menerima banyak mekanik gitu loh, kayak bisa lebih dari satu mekanik yang ada di sana. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah bengkel dan part. Nah, bengkel itu bersifat wajib karena setiap part harus tersedia di bengkel. Gimana kalau misal bengkel nggak ada partnya gitu kan, nggak bisa betulkan, nggak bisa jualan, bukan bengkel nah. Nah, untuk jenis partnya sendiri itu sifatnya itu opsional karena tidak setiap bengkel harus memiliki semua part yang tersedia. Karena gimana ya, bengkel ini kan ada banyak gitu kan, nggak cuma satu pasti kayak di setiap kota tuh pasti ada. Nah, pasti bengkel ini menyediakan spare part ini. Nah, tapi di bengkel lainnya itu kayak spare partnya tuh mungkin kurang lengkap ya. Nah, jadi spare part yang nggak lengkap ini jadi bisa beli ke bengkel yang lainnya gitu. Jadi bisa kayak jadi kerjasama juga nanti seperti itu. Dan cara bacanya itulah setiap bengkel bisa memiliki satu atau beberapa parts dan setiap parts harus dimiliki satu dan hanya satu bengkel. Untuk parts dan transaksi, parts itu wajib karena setiap transaksi harus menyebutkan parts yang digunakan atau dibeli. Dan transaksi itu wajib, kenapa? Karena setiap pembelian juga penggunaan part itu juga dicatat dalam transaksi sebagai bukti buat pencatatan gitu lah. Biar buktinya ada bukti sah dan resminya. Untuk relationship-nya itu ya one to many. Untuk cara bacanya itu adalah setiap parts harus dibayar di satu dan hanya satu transaksi. Setiap transaksi terdiri atas satu atau beberapa parts. Jadi setiap parts itu dibayarnya di satu transaksi doang, satu bond gitu loh. Jadi cuma bisa dibayar di satu bond doang gitu kayak. Kan ada banyak nanti bond, nanti ada banyak ya part ini gitu gitu gitu. Nah, dan transaksinya itu harus terdiri dari atas beberapa parts, satu atau beberapa parts. Jadi satu transaksi itu bisa banyak ya seperti tadi itu. Bisa jadi ada misal ada oli, ada rantai, ada apa gitu. Jadi bisa banyak juga seperti itu. Nah, soal yang selanjutnya itu adalah jenis part dan parts. Nah, jenis part sendiri itu wajib karena setiap part harus memiliki jenis part tertentu yang mengkategorikan part tersebut. Tetapi partnya itu opsional karena setiap jenis part bisa memiliki banyak part yang berbeda atau mungkin tidak ada part yang berkaitan. Untuk relationship yaitu one to many, cara bacanya itu adalah setiap part harus memiliki satu dan hanya satu jenis parts. Setiap jenis parts bisa dimiliki satu atau beberapa parts karena merupakan jenisnya gitu loh. Untuk selanjutnya itu adalah 10 merek kendaraan dan kendaraan. Merek kendaraan itu bersifat wajib karena setiap kendaraan harus memiliki merek kendaraan tertentu yang mengidentifikasi identitas produsen atau merek kendaraan tersebut.
Jadi bisa menjadi sebagai pencatatan buat identitasnya tuh. Jadi ini motornya nih modelnya apa, mereknya apa, kayak gitu-gitu. Dan untuk kendaraan itu wajib karena setiap kendaraan harus termasuk ke dalam satu merek kendaraan tertentu. Dan tidak mungkin kendaraan nggak punya merek kendaraan. Jadi kan kayak aneh gitu, masa motor nggak punya merek gitu kan. Untuk relationship-nya itu adalah one to many. Cara bacanya, setiap merek kendaraan bisa dimiliki satu atau beberapa kendaraan. Jadi, satu merek kendaraan itu bisa bercabang ke banyak-banyak kendaraan gitu. Nggak cuma, jadi satu merek itu bisa banyak motor, tetapi setiap kendaraan harus memiliki satu dan hanya satu merek. Jadi, kan ini ada banyak motor nih, tapi juga ada setiap motor yang mereknya berbeda. Jadi, misal ini satu motornya motor Honda, yang satunya motor Vario, satunya motor Mio, gitu kan kayak jadi beda-beda, motornya beda-beda tapi ada satu merek doang seperti itu. Dan warna kendaraan untuk kendaraan. Nah, warna kendaraan itu opsional karena tidak setiap kendaraan harus memiliki warna kendaraan tertentu yang tercatat. Jadi kan kadang ada gitu loh orang yang kendaraannya dimodifikasi jadi warnanya beda, jadi beda sama yang ada di catatan. Tapi tetap ada, tetap opsional lah, tetap ditulis warna kendaraan itu nanti walaupun opsional. Dan kendaraan wajib sama seperti tadi karena setiap kendaraan harus memiliki satu warna kendaraan tertentu yang mengidentifikasi kendaraan tersebut. Jadi one to many relationship-nya. Karena setiap warna kendaraan bisa dimiliki satu atau beberapa kendaraan. Jadi satu kendaraan tuh masih kan ada warnanya. Misal kayak motor Mio gitu, warnanya merah. Nah, itu kan mengidentifikasi kalau dia tuh Mio yang berwarna merah gitu loh, buat identitas lah. Dan selanjutnya setiap kendaraan harus memiliki satu dan hanya satu warna kendaraan. Jadi setiap motor pasti nggak bakal ini kan kayak warnanya kayak gimana ya? Ini motor warnanya bisa ganti-ganti beda-beda setiap hari gitu. Ya enggak juga maksudnya. Tapi motornya itu kan warnanya pasti kayak ada hitam putih, biru putih, kayak gitu-gitu. Itu yang dicatat nanti. Oke. Selanjutnya itu adalah soal nomor 3. Nomor 4. Ini ada pokok bahasannya. Di mana kita disuruh buat logik dari entity-entity dan membuat relationship-relationshipnya. Nah, di sini kita memiliki entity bengkel, habis itu ada mekanik. Bengkel tuh kayak berhubungan sama mekanik, relationship-nya. Jadi one to many, nih dari sini kelihatan. Sini juga ada bengkel dan customer. Bengkel dan customer juga one to many. Bengkel dan parts juga begitu, one to many. Karena bengkelnya cuma satu pasti, nggak bakal lebih gitu loh. Nah, selanjutnya kita masuk ke misal mekanik nih. Di mekanik kita kan ini kita tuh kayak mekanik dan kendaraan tuh kayak many to many karena setiap mekanik itu bisa memperbaiki banyak kendaraan dan setiap kendaraan itu juga bisa diperbaiki oleh banyak mekanik. Nah, jadinya kita membuat persimpangan di sini, persimpangan detail service. Nah, di persimpangan detail service ini nanti ada status servisnya apa aja gitu lah, kita simpan di sini data-datanya nanti. Nah, di kendaraan ini kita juga ada one to many dari warna kendaraan ke kendaraan, dan merek kendaraan ke kendaraan. Untuk bengkel ini ada primary primary key-nya itu ya ada ID bengkel, di sini ada ID mekanik, di sini ada nomor faktur, ya seperti itu. Selanjutnya itu adalah ini untuk logiknya. Jadi di sini kita bisa melihat logiknya. Di sini kita bisa melihat tipe data apa yang digunakan sih bagi atribut-atribut yang ada di sini. Jadi di sini sudah bisa dilihat ada varchar, ada integer, ada number, dan juga ada date gitu kan buat menyimpan tanggal. Di sini sudah lihat status-statusnya, kita bisa melihat di mana ada primary key, ada primary UID, ada apa namanya? unique unique UID gitu loh, kayak gitu gitu. Di sini kita bisa melihat semuanya. Di sini sudah terpampang jelas dengan detail apa-apa yang kita telah buat tadi dengan fisik
ini bentuk fisiknya lah pokoknya. Ya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semoga yang saya sampaikan bisa diterima dan jelas. Terima kasih banyak.